Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 yang Ibu banggakan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari definisi dari polinomial, kemudian mempelajari juga bentuk umum dari polinomial dan penerapan polinomial di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan bercerita tentang salah satu tokoh yang bernama Galileo Galilei. Tahukah kamu siapa itu Galileo Galilei? Permasalahan gerak jatuh bebas pertama kali dipelajari oleh seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Salah satu bentuk permasalahan benda jatuh bebas adalah menentukan ketinggian benda yang dilemparkan ke atas. Misalkan, sebuah bola dilemparkan ke atas dari ketinggian 2 meter dengan kecepatan awal 6 meter per detik. Ketinggian bola dalam meter setelah T detik dirumuskan dalam bentuk polinomial. HT sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 6T ditambah 2. Nah, itu merupakan bentuk dari polinomial. Polinomial berderajat 2. Nah, pada subbab ini kalian akan belajar tentang cara menentukan hasil operasi polinomial meliputi penjumlahan polinomial, kemudian pengurangan polinomial, dan perkalian polinomial. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, anak-anakku semuanya, variabel pada polinomial merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu, sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial. Misalkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif berlaku pada operasi suku-suku polinomial. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Sedangkan untuk perkalian dua polinomial dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Perhatikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial Px dengan Qx berikut. Contoh penjumlahan polinomial. Diketahui Px sama dengan 4x pangkat 3 dikurangin x pangkat 2 ditambah 3x dikurangin 7 dan Qx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4. Tentukan nilai Px ditambah Qx. Px ditambah Qx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangin x kuadrat ditambah 3x dikurangin 7 ditambah 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita kelompokkan x kuadrat dengan x kuadrat, kemudian x dengan x, sehingga menjadi 4x pangkat 3 ditambah dalam kurung negatif 1 ditambah 2x kuadrat ditambah dalam kurung 3 ditambah 1x ditambah negatif 7 ditambah negatif 4. Sehingga menjadi 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4x dikurangin 11. Jadi nilai Px ditambah Qx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4x dikurangin 11. Contoh selanjutnya adalah contoh pengurangan polinomial. Diketahui Px sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2. Dan Qx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4. Tentukan nilai Px dikurangin Qx. Px dikurangin Qx sama dengan buka kurung negatif 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat ditambah 5x dikurangin 2 tutup kurung dikurangin buka kurung 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4 tutup kurung. Nah, karena ini pengurangan, untuk yang Qx akan berubah menjadi negatif 2x kuadrat dikurangin x ditambah 4. Sehingga Px dikurangin Qx sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin x dikurangin 2 ditambah 4. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu negatif 4x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat, kemudian 5x dikurangin x, sehingga menjadi
negatif 2x pangkat 3 dikurangin 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Jadi nilai px dikurangin qx sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangin 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Contoh selanjutnya adalah contoh perkalian polinomial. Diketahui px sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat dan qx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4. Tentukan nilai px dikali qx. Px dikali qx sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat dikali 2x kuadrat ditambah x dikurangin 4. Dengan menggunakan sifat distributif diperoleh negatif 2x pangkat 3 dikali 2x kuadrat diperoleh negatif 4x pangkat 5. Negatif 2x pangkat 3 dikali x diperoleh negatif 2x pangkat 4. Kemudian negatif 2x pangkat 3 dikali negatif 4 diperoleh 8x pangkat 3. Selanjutnya negatif 3x kuadrat kita kalikan dengan 2x kuadrat diperoleh negatif 6x pangkat 4. Kemudian negatif 3x kuadrat kita kalikan dengan x diperoleh negatif 6x pangkat 3. Lalu negatif 3x kuadrat kita kalikan dengan negatif 4 diperoleh 12x kuadrat. Koefisien yang sejenis kita jumlahkan ataupun kurangkan sehingga diperoleh negatif 4x pangkat 5 ditambah negatif 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat. Jadi nilai px dikali qx sama dengan negatif 4x pangkat 5 dikurangin 8x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat. Nah, dari contoh penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita dapat simpulkan bahwa secara umum jika polinomial px berderajat m dan polinomial qx berderajat n, berlaku sifat-sifat operasi polinomial sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya, hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dua polinomial merupakan polinomial juga. Kemudian, derajat hasil penjumlahan polinomial px dan qx adalah maksimum dari m dan n atau kurang dari itu. Kemudian untuk derajat hasil pengurangan polinomial px dan qx adalah maksimum dari m dan n atau kurang dari itu. Sedangkan derajat hasil perkalian polinomial px dan qx adalah m ditambah n. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.